Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gusti Florencia Neno, kelas C, saya dari program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Tujuan dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sekilas tentang kurikulum PAUD dan konsep dasar kurikulum PAUD. Nah, bagian yang pertama yaitu sekilas tentang kurikulum PAUD. Nah, jadi istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir yang berarti parli dan curere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum ini dapat kita artikan sebagai track atau jalur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, atau kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengetahui tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum operasional di satuan pendidikan ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kalau untuk menjadikannya lebih bermakna lagi, maka kurikulum operasional di satuan pendidikan ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, rencana kerja sekolah dan program lainnya itu harus berjalan dengan kurikulum yang sudah disusun. Nah, kurikulum di satuan pendidikan itu meliputi visi dan misi, tujuan dan strategi, struktur dan muatan kurikulum, pembelajaran dan penilaian atau asesmen, kenaikan dan kelulusan, dan kalender pendidikan. Nah, yang kedua, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu konsep dasar kurikulum PAUD. Nah, PAUD itu adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Nah, anak usia dini ini dia berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ada juga fungsi dan tujuan dari PAUD ini yaitu untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, ada beberapa prinsip pengembangan program pembelajaran PAUD yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Nah, maksudnya adalah kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan budaya, suku, agama, adat istiadat, status sosial, dan ekonomi. Nah, atau yang berikut, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Nah, lamanya program pendidikan peserta didik anak usia dini 4-6 tahun dengan lama pendidikan 1 atau 2 tahun. Harus sesuai dengan usia anak. Nah, lembaga PAUD yang memiliki program 1 tahun dapat menyelenggarakan kelompok A atau B jika memiliki program 2 tahun. Maka lembaga tersebut harus menyelenggarakan kelompok A dan B masing-masingnya 1 tahun. Nah, waktu pembelajaran di PAUD itu harus menggunakan waktu belajar 1 tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Nah, perencanaan program pembelajaran PAUD itu perencanaan minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran itu 2 semester, yaitu 34 minggu. Nah, jam efektif itu 6 atau 5 hari per minggu. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sekilas tentang kurikulum PAUD dan konsep dasar kurikulum PAUD. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Shalom.